Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ini memang masih rame banget gitu ya mengenai bursa transfer masuk pemain baru Persib Bandung untuk musim depan. Walaupun memang belum masuk bursa transfer akhir musim, tapi ini memang sudah berseliweran lah nama pemain, lalu posisinya, harganya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya apakah salah? Ya memang tidak salah juga, karena sekali lagi ini manajemen Persib Bandung sudah terbuka kepada publik gitu ya, bahwa memang akan merombak, setidaknya tidak terlalu besar tapi akan ada perombakan di skuad Persib Bandung untuk musim depan. Dan ini pun diperkuat dengan pernyataan dari Bojan Hodak gitu ya, yang menyatakan bahwa ya kita memang sedang setidaknya memperbaiki penampilan Persib Bandung, karena jika bermain untuk level Asia, skuad Persib Bandung saat ini masih harus banyak perbaikan katanya. Nah ini apakah sudah menjurus melihat di level Asia lagi, atau memang sudah ketagihan lagi sesuai dengan kata Kang Adit gitu ya, sebagai Sporting Director PT PBB, yang mengatakan bahwa Persib sudah ketagihan bermain di level Asia teman-teman, sehingga mau tidak mau ya skuad yang saat ini menurut Bojan Hodak kurang maksimal gitu untuk bermain di Asia akan dibenahi. Nah akan ya dipermak lah gitu ya bahasa Sunda nama. Lalu seberapa banyak akan dirubah untuk skuad saat ini? Yang bocoran terakhir ya dari Wahaji Umuh gitu ya, walaupun memang katanya ada perubahan tapi tidak secara masif atau tidak secara besar, walaupun ya katakanlah beberapa pemain mungkin akan dibebas tugaskan atau akan remajakan gitu ya dari segi usianya. Nah ini memang menjadi tanda tanya siapakah yang memang terkena peremajaan itu, terutama kalau peremajaan ya dari usia gitu ya, usia yang memang sudah tidak muda lagi lebih mudahkan. Nah untuk lebih mudahkannya ini kita tidak ada patokannya berapa tahun, tapi menurut Pak Glenn Sugita yang mana sebagai bos besar Persib Bandung ini menyatakan bahwa dalam 3-5 tahun ke depan pemain Persib Bandung tidak akan lebih dari 30 tahun. Tapi ingat teman-teman, ini 3-5 tahun ke depan. Nah apakah tahun depan itu kan masih belum masuk 3 tahun, sudah ada peremajaan atau belum? Jawabannya sudah ada, tapi siapa? Nah ini yang kita yang nggak tahunya gitu ya. Namun di sini kita coba bahas rasa penasaran dari teman-teman Boboto saja, yang mana sudah beredar lagi beberapa nama. Ya kita bahas satu persatu saja, jadi biar teman-teman juga fokus, biar teman-teman juga ngena gitu ya, ada sudut pandang yang oh ternyata Persib digosipkan dengan ini, ada kaitannya dengan ini dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita khusus membahas mengenai 3 bek nasional yang memang pernah dirumorkan ke Persib Bandung atau sedang dirumorkan ke Persib Bandung saat ini gitu ya. Nah ini di 3 bek timnas aja dulu gitu ya. Jadi 3 bek ini ya ada Rizky Ridho, ada juga siapa namanya itu Jody Amat, dan satu lagi memang udah nggak masuk lah karena memang sudah berkarir di Eropa gitu ya, nggak mungkin ke Asia dulu untuk saat ini karena usianya juga masih muda. Nah ini kalau untuk berbicara mengenai 2 bek timnas ini yang kemungkinan memang ada kans untuk masuk ke Persib Bandung, antara Rizky Ridho dan juga Jody Amat, kira-kira siapa yang sangat berpeluang masuk ke Persib Bandung? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu saja, Jody Amat dulu saja ya, hari ini kita bahas Jody Amat dulu, apakah memang ada kans masuk Persib Bandung atau tidak gitu ya. Baik, nah ini kita bahas memang dari segi struktural back dulu di Persib Bandung. Jawabannya adalah apakah perlu seorang bek baru atau tidak. Belum kita masuk ke Jody Amatnya gitu ya. Kita masuk dulu ke Persib Bandung, apakah perlu
musim depan ya susunan back baru atau tidak. Sejauh ini Bojan Hodak masih baik-baik saja dengan formasi back saat ini. Ada Edo, ada juga di situ Gustavo Franca, ada Nick dan juga ada Kakang, atau di situ ya kemarin kalau Rahmat Irianto tidak cedera ya Mas Rian, atau di sini juga bisa diganti oleh Hen ataupun ya Robby Darwish gitu ya. Tapi setidaknya dari 4 ini kan back kanan yang memang masih rada hariwang gitu ya. Apakah diganti atau akan ada perubahan strategi menjadi dari 4 back, apakah akan menjadi 3 back atau bagaimana? Nah, kalau jawabannya menjadi 3 back atau tetap mempertahankan 4 back, ini bisa saja teman-teman dengan menganut sepak bola yang lebih modern lagi untuk Persib Bandung. Ya, musim depan juga kan Jupe dan juga Papa Iqbal Nevo ini memang agak sedikit nyaris gitu ya. Kalau Jupe sudah menyatakan bahwa saya masih sanggup di Persib Bandung sekitar 3-4 tahun lagi katanya gitu ya. Dan memang ya sepertinya sambil nunggu lisensi yang lebih tinggi lagi, Kang Jupe sepertinya masih menjadi pemain dan asisten pelatih gitu di Persib Bandung musim depan. Nah, kemungkinan ya Papa Iqbal juga sepertinya memang sudah terlalu senior gitu ya di Persib Bandung, sehingga ya kemungkinan untuk dilepas ada gitu ya. Nah, inilah celah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Persib Bandung teman-teman, karena kalau begitu kehilangan Franca atau kehilangan Nick Kuipers, Persib memang agak sedikit kelimpungan di lini belakang gitu ya. Walaupun sampai saat ini Persib Bandung menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik yang paling sedikit kebobolannya. Nah, tapi kalau untuk pemain baru sekelas back, apakah Jordi Amat masuk di skema Bojan Hodak atau tidak? Bisa jadi teman-teman, kita bahas kemungkinannya gitu ya. Kemungkinannya berapa persen, kita coba bahas. Pertama, Bojan Hodak pernah melihat ya bagaimana Jordi Amat bermain di Liga Malaysia gitu ya, karena ya Bojan juga pernah di Liga Malaysia dan Bojan juga tahu kualitas Jordi Amat. Selain menjadi back timnas, ya dia juga kan pernah main di Liga Eropa gitu sebelum akhirnya di Liga Asia Tenggara, yaitu di JDT Malaysia, yang mana Bojan juga tahulah kualitas seorang pemain yang mungkin pernah bermain di Eropa sampai akhirnya melanglang buana ke Asia gitu ya. Nah, ini juga bukan sekedar hoax saja, karena media Malaysia sudah memberitakan bahwa Jordi Amat dilirik 2 klub katanya, antara Persib Bandung dan juga Bali United gitu ya. Nggak ada Dewa di sini mah duka, namun misalkan tiba-tiba Dewa nalikung mah gitu ya. Tapi ya kita bicarakan Persib dan Bali, tapi kita fokus ke Persib dulu saja. Bagaimana kalau memang beneran jadi ke Persib Bandung? Yaitu tadi Bojan sudah memang tahu kualitas dari pemain Eropa, dan juga Bojan pernah tahu gitu ya ketika dia menangani atau ya ketika bermain untuk menjadi pelatih di Malaysia lah Bojan gitu ya. Jadi dia tahu Jordi Amat bagaimana, dan juga ini bisa membawa satu tren positif untuk Persib Bandung, lebih memodernkan back-back yang ada saat ini. Jadi kan Jordi Amat juga kita tahu punya umpan lambungnya yang lumayan bagus gitu ya. Jadi ya lebih memantapkan lagi lah skema permainan Bojan Hodak di musim yang akan datang gitu. Nah, ini juga yang selanjutnya adalah Bojan kalau memang sudah memikirkan ya mudah-mudahan Persib juara dan masuk lagi ke level Asia, tentu level Asia juga harus dipertimbangkan nih pemain yang memang punya alasan pengalaman gitu ya, pengalaman di Asia, dan juga ya punya jam terbang yang tinggi, karena kemarin Bojan mengatakan bahwa pemain Persib selebihnya atau separuh dari 50% itu belum berpengalaman katanya, dan memang terbukti gitu ya. Jadi ya inilah Bojan kalau mau mengganti pemain atau menambah pemain tentu yang punya pengalaman teman-teman gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang menjadikan nilai minusnya adalah usia Jordi Amat sekarang sudah 33 tahun. Apakah benar dengan rencana manajemen yang ingin meremajakan skuad Persib Bandung tapi justru menambah
menambah back senior. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya. Ya, kita nggak pernah tahu gitu apa yang dipikirkan oleh seorang pelatih atau manajemen gitu ya. Kita hanya bisa yang memberikan clue-clue saja lah di sini. Jadi kalau manajemen ingin peremajaan, sedangkan Jordi Amat dengan usia 33 tahun, ya menurut saya mungkin masih standar gitu ya untuk Liga 1 Indonesia. Tapi bagaimana pandangan pelatih, bagaimana juga pandangan manajemen, ya kita nggak tahu apakah ya dianulir pernyataan manajemen yang ingin meremajakan. Tapi kan kalau untuk bos besar, Pak Glenn sendiri mengatakan peremajaan ini mudah-mudahan 3-5 tahun ke depan gitu ya, baru bisa mendapatkan pemain yang di bawah 30 tahunan. Nah, ini ya belum 3 tahun, jadi mungkin masih ada kesempatan. Ya kita nggak tahu lah akhirnya gimana, tapi yang jelas kalau Jordi Amat masih bisa 50-50 teman-teman, persentasenya 50-50 lah ya. Jadi ada plus minusnya. Plusnya itu tadi dia punya pengalaman, gaya bermainnya juga bisa diajak gaya bermain lebih modern gitu ya daripada yang sekarang, bisa menularkan ilmu yang positif juga. Dan juga ya minusnya itu tadi dari segi usia dan dari segi ya penempatan gitu, maksudnya apakah dia akan menjadi pelapis atau menjadi pemain utama. Kalau pemain utama ya kita juga harus bersaing tentu saja dengan Nick Kuipers atau dengan Gustavo Franca. Tapi teman-teman, ini ada sedikit disclaimer atau benang merahnya. Apakah memang rumors munculnya Jordi Amat ini untuk mengantisipasi kepergian, misalkan gitu ya, mengantisipasi kepergian, atau memang pure ingin menambah kedalaman dari back di Persib Bandung musim depan? Kalau memang untuk mengantisipasi kepergian, siapa sih yang bisa pergi di musim ini? Banyak teman-teman. Untuk pemain asingnya gitu ya, untuk pemain asingnya back ya Nick Kuipers habis musim ini gitu ya untuk kontraknya. Gustavo Franca juga sama teman-teman, yang mana kalau Nick Kuipers memang masih belum mau membicarakan kontraknya sampai dengan selesai musim ini meren. Ini mah ngelihat dulu apakah Persib juara atau tidak. Kalau juara ya mungkin dirasa cukup gitu ya, cukup lah, udah 2 kali juara, udah dapat ini dapat itu dan lain sebagainya. Kalau ada tawaran dari klub lain yang lebih besar ya bisa jadi, kan kita juga nggak tahu. Kemarin Alberto juga begitu kan, tiba-tiba ada yang lebih besar pergi. Nah, ini kita nggak, ya lihatlah kesetiaan Nick Kuipers bagaimana. Tapi katanya memang selentingan ya mencoba didekati oleh manajemen gitu ya untuk Nick Kuipers untuk memperpanjang. Tapi ya kita sekali lagi lah, Nick Kuipers masih belum mau membicarakan masalah kontraknya. Jadi apakah untuk mengantisipasi kepergian Nick Kuipers? Nah, kalau memang Nick tidak diperpanjang, ya justru kita masih punya 1 slot pemain asing gitu ya, karena Jordi Amat kan sudah masuknya WNI. Nah, kedua, kalau menambah kedalaman squad ya paling itu mengganti Papa Iqbal Nevo gitu ya, karena Jordi Amat di klubnya saat ini pun di JDT sudah memang jarang diturunkan sebagai starter. Jadi ya tidak masalah juga mungkin ya sekelas Jordi Amat ketika di Persib Bandung menjadi cadangan atau bergantian. Nah, ini ya saya pikir masih wajar lah gitu ya. Nah, apakah kedua faktor itu yang bisa dipertimbangkan? Kalau memang melihat tadi ditimbang-timbang lebih dari 50%, sepertinya ya bisa saja masuk ke Persib Bandung gitu ya, apalagi kontrak Jordi Amat di JDT habis musim ini. Bahkan katanya sih sudah dipersilahkan gitu ya kalau untuk ingin mencari klub baru oleh JDT-nya. Jadi ya siapa tahu lah benar atau tidaknya. Ya ini mah tergantung pandangan masing-masing bobotoh saja, apakah memang masih layak masuk Persib Bandung atau tidak. Ya dipertimbangkan, ada dari segi usia, lalu segi pengalaman, lalu segi yang lain-lainnya juga harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi Bojan Hodak kalau menurut saya ya tidak masalah kalau memang merekrut seorang Jordi Amat, karena ya pengalaman dia juga sudah bermain di kompetisi Asia gitu ya, apalagi di Eropa juga pernah. Dan ya saya pikir kalau Bojan mindsetnya seorang Eropa banget gitu untuk sepak bola modern, ya bisa jadi solusi di lini belakang pertahanan Persib Bandung musim depan gitu teman-teman. Keputusan ya semuanya ada di teman-teman bobotoh. Kalaupun ada updatean nanti yang baru kita update lagi saja. Yang jelas ini hanya
membuka pandangan kita terhadap rumors yang masuk, karena ya ini juga diciptakan oleh manajemen gitu ya, karena sudah mengkampanyekan kepada publik bahwa kita akan merombak tim. Jadi ya berseliweran lah untuk kabar-kabar pemain yang masuk ataupun pemain yang mungkin dilepas gitu. Kalau klub lain kan masih adem ayem karena ya diam-diam aja, tapi kalau Persib ini booming banget lah teman-teman. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.